juga berfungsi untuk metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktif. Jadi biasa kita konsumsi atau pada saat kita terpapar sinar matahari, yang kita ketahui bahwa sinar matahari itu juga adalah sumber dari vitamin D, tapi ternyata itu masih belum aktif. Nah, itu perlu diaktifkan. Nah, ginjal inilah yang berfungsi untuk mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D dalam bentuk aktif. Vitamin D dalam bentuk aktif ini nanti akan dipakai untuk menyerap kalsium. Nah, kalau misalnya ginjalnya rusak, berarti fungsi penyerapan kalsium karena si vitamin D aktifnya ini berkurang, sehingga penyerapan kalsiumnya juga pasti akan menurun. Kemudian selain itu juga berfungsi untuk gluconeogenesis, untuk menghasilkan glukosa dari selain karbohidrat. Kemudian, nah ini tadi fungsi dan konsekuensinya, jadi sudah jelas tadi karena fungsinya untuk mengontrol tekanan darah, sehingga ya konsekuensinya pasti terjadi hipertensi biasanya pada pasien gagal ginjal. Kemudian mengekspresikan cairan atau mengeluarkan cairan. Nah, konsekuensinya kalau misalnya gangguan pada fungsi ginjal ini berarti terjadi penumpukan cairan atau edema. Kemudian ekskresi sisa hasil metabolisme yang tadi yang harusnya dikeluarkan ya, akhirnya karena fungsi penyaringannya yang sudah menurun, akhirnya menumpuk di dalam darah. Ureum kreatininnya tinggi. Kemudian keseimbangan asam basa ini ya, konsekuensinya terjadi asidosis. Kemudian produksi eritropoietin ini dikaitkan dengan kejadian anemia pada penyakit ginjal kronik. Kemudian keseimbangan elektrolit, beberapa elektrolit ini tinggi. Kemudian aktivasi vitamin D, adanya penyakit tulang dan mineral. Ya, ini masih tadi sudah dijelaskan juga bahwa penyakit ginjal kronik ini merupakan kerusakan fungsi ginjal yang terjadi secara progresif yang ditandai dengan laju filtrat glomerulus atau fungsi ginjal ini menyaring mana yang harus keluar dan mana yang masih bisa kembali untuk dipakai oleh tubuh kita. Nah, ini biasanya ditandai dengan kalau misalnya laju filtrasi glomerusnya kurang dari 60, jadi semakin sedikit yang dia bisa saring, berarti semakin semakin tinggi kerusakan pada ginjalnya. Nah, jadi penyakit ginjal kronik ini bersifat irreversible atau dia tidak bisa disembuhkan ya. Kalau sudah kena tidak bisa lagi kembali ke ginjal yang awal, kecuali mungkin transplantasi ya, diganti. Nah, jadi karena bersifat irreversible, tapi dia progresivitasnya atau perkembangannya ini dapat diperlambat dengan manajemen yang tepat. Nah, salah satu manajemennya yaitu dengan pengaturan diet. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini ada beberapa terapi pengganti ya, karena tadi fungsi ginjalnya, fungsi penyaringannya yang sudah terganggu, akhirnya untuk mengganti fungsi ginjal ini ada terapi yaitu hemodialisis dan CAPD atau DPMD ya. Nah, ini untuk hemodialisis, saya kira semuanya sudah tahu karena sudah dijelaskan juga tadi ya. Jadi intinya proses HD ini untuk mengeluarkan asam amino, glukosa, vitamin larut air, ini yang harusnya dikerjakan oleh ginjal kita, tapi karena ginjal kita sudah tidak berfungsi, ya akhirnya diganti melalui proses hemodialisis. Nah, kemudian ada juga dialisis peritoneal mandiri berkesinambungan yang bisa dilakukan sendiri di rumah oleh pasien. Nah, ini bedanya dari cairan dialisatnya, cairan dialisis yang digunakan. Jadi, ini yang penting diperhatikan oleh petugas gizi ya, ahli gizi di rumah sakit dalam memperhitungkan kebutuhan energinya. Jadi akan berbeda kalau misalnya pada PGK yang mengalami terapi hemodialisis dengan yang terapinya peritoneal dialisis. Karena cairan dialisis pada peritoneal dialisis ini dia mengandung glukosa. Jadi ini biasanya waktu-waktu untuk proses dialisis yang dilakukan sendiri di rumah itu pagi
siang, sore, dan malam. Jadi ada 4 kali. Nah, kalau dihitung-hitung total dari asupan glukosa yang didapat melalui cairan dialisis ini, itu ada sekitar 311 kilokalori per hari. Nah, jadi kalau kita menghitung kebutuhan energi untuk pasien yang mengalami terapi ini, nah itu akan diperhitungkan supaya status gizinya tetap kita pertahankan, tidak terjadi kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan. Apakah dialisis berpengaruh pada status gizi? Tentu saja ya, karena terjadi catabolic effect, di mana pada proses hemodialisis ini terjadi kehilangan asam amino sebanyak 6-10 gram per dialisis. Kemudian pada CAPD ini 2-4 gram per bagnya, per kantongnya. Nah, biasanya kan pakai 4 kantong dalam sehari. Nah, ini dikali 4, berarti banyak sekali kehilangan asam amino pada saat proses dialisis. Kemudian kehilangan glukosa, sekitar 25 gram per dialisis ini pada proses HD. Namun pada CAD malah ada penambahannya tadi dari cairan dialisis. Kemudian kehilangan protein pada HD tidak hanya asam amino saja. Kemudian pada CAPD ini kehilangan 5-15 gram per hari. Jadi sangat banyak sekali kehilangan protein dan asam amino ya pada proses CAPD. Kemudian inflamasi, kedua-duanya ini terjadi reaksi inflamasi. Nah, kita masuk ke intervensi gizi. Apa sih tujuan pengaturan diet untuk setiap tahapan ini, untuk setiap misalnya pada kondisi yang belum dilakukan dialisis, kemudian pada hemodialisis dan DPMB atau CAPD. Nah, kalau untuk predialisis, jadi tujuan dietnya itu untuk mengurangi atau untuk memperlambat ya progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Jadi, diet yang diberikan diharapkan akan membantu meringankan beban ginjal sehingga dipilihlah zat-zat tertentu yang memang sesuai atau dikurangi seperti itu. Kemudian hemodialisis. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan protein yang cukup untuk mengganti tadi kehilangan asam amino esensial dan nitrogen yang hilang dalam dialisa. Kemudian juga mencegah penimbunan hasil sisa metabolisme antar hemodialisis. Kemudian tujuan diet untuk CAPD atau DPMB ini untuk mencukupi kebutuhan protein untuk menggantikan tingginya protein yang hilang dalam dialisa. Jadi akan kita lihat nanti kebutuhan protein untuk setiap kondisi ini tentu akan berbeda. Yang pertama adalah bagaimana menghitung kebutuhan energi ya. Ini berdasarkan Kidoki 2020, pedoman untuk tata laksana penyakit ginjal kronik ya. Nah, untuk pasien dewasa ini biasanya kebutuhan energinya berkisar antara 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal jika dalam kondisi metaboliknya yang stabil. Apabila terjadi hipermetabolik, nah ini akan menyesuaikan nanti bisa lebih dari ini. Nah, jadi apa sih? Jadi kebutuhan kalori ini bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi metabolik tadi, tapi juga oleh misalnya berat badan yang ingin dicapai berapa. Nah, tentu itu akan berpengaruh. Kemudian komposisi tubuhnya, apakah dia berstatus gizi yang sudah baik atau status gizinya malah kurang. Jadi menambah lagi untuk penambahan berat badannya misalnya. Kemudian berdasarkan stadiumnya. Kemudian juga berdasarkan penyakit-penyakit penyertanya ya. Nah, ini adalah keadaan di mana indikasi kita mengetahui bahwa tidak ada atau bahwa keadaan metaboliknya ini masih stabil. Kalau ini tidak ada keadaan ini semua, tidak ada inflamasi, kemudian tidak dirawat selama dalam waktu 2 minggu ini, kemudian diabetesnya ini terkontrol,
kemudian tidak ada cancer, tidak ada konsumsi antibiotik dan obat imunosupresif ya. Kemudian tidak ada juga penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, ini untuk kebutuhan protein. Jadi, untuk pasien atau penyakit gagal ginjal stadium 3 dan 5 yang belum dialisis, ini kebutuhan proteinnya itu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Ya, jadi misalnya berat badan idealnya 50 berarti dikali 0,6 atau 0,7 atau 0,8. Nah, ini untuk mempertahankan status gizi dan kontrol glikemik. Nah, berbeda kalau misalnya kondisinya sudah HD ataupun peritoneal dialisis tadi ya, PD. Nah, ini kebutuhan proteinnya akan meningkat karena untuk mengganti tadi asam amino protein yang hilang pada saat proses dialisis. Nah,